Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku yang telah dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pemirsa Dakwah TV, mudah-mudahan saya senantiasa mendoakan kepada antum semua yang menonton tayangan ini agar senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala setiap langkahnya atau umurnya. Saudaraku yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baru-baru ini kita digegerkan atau mendengar berita duka dari salah satu anak gubernur Jawa Barat yang bernama Ridwan Kamil, ya, yang dimana katanya telah hanyut di sungai Swiss. Beritanya seperti itu. Saudaraku yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita doakan agar beliau dan keluarga mendapatkan ketabahan, ya, dikuatkan hatinya mendapatkan ujian yang seperti itu. Lalu anaknya juga bisa ditemukan, ya, dengan keadaan baik insyaallah. Saudaraku yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kali ini saya tidak membahas berita itu secara panjang, ya. Karena yang saya ingin bahas di sini adalah ada seorang paranormal yang dimana mencoba meramal keberadaan anak dari Ridwan Kamil itu, ya, yang dimana paranormal ini mungkin antum semua tidak asing, ya, antum semua sudah tahu karena peramal ini pernah eksis atau viral ketika adanya pertandingan di sirkuit Mandalika, ya. Dia pernah viral di situ dikarenakan dia menjadi pawang hujannya, ya, seperti itu. Nah, sekarang dia mencoba meramal anak dari gubernur Ridwan Kamil ini yang hilang di Swiss, di sungai Swiss, dengan cara meramalnya dengan kartu, ya. Maka dari itu yang saya ingin bahas di sini, ramalan seperti ini adalah perbuatan syirik, saudaraku. Kesyirikan yang seperti ini bisa mengakibatkan syirkul akbar, syirik yang besar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kita? Kita tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Karena yang tahu yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang tahu yang gaib hanya Allah. Sedangkan peramal ini, dia tahu bahwasanya anak Ridwan Kamil ini diprediksi sama dia dengan ramalannya, yang dimana dia meramal dengan kartu itu, ya. Anak Ridwan Kamil ini katanya meninggal. Makanya ini tidak dibenarkan di dalam agama kita. Kan ini masih gaib, masih perkara yang gaib. Maka ketika seseorang mendahului Allah dan Rasulnya dengan cara meramal seperti itu, maka disinilah letak kesyirikan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, karena sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mendahului Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ketahuilah saudaraku, sesungguhnya yang tahu perkara yang gaib juga Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat yang lain, di dalam surah yang lain, qul la ya'lamu ma fis samawati wal ard, qul la ya'lamu ma fis samawati wal ard, al ghaiba ila Allah. Katakanlah, wahai Muhammad, kata Rasulullah SAW, tidak ada satupun di langit dan di bumi mengetahui yang gaib, perkara yang gaib, kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi peramal ini, dia meramal dengan kartunya, ini adalah perbuatan yang syirik. Kalau seandainya kita mempercayai kata-katanya dia, peramal tersebut, maka bisa jadi kita terjebak di dalam kesyirikan. Dan hati-hati saudaraku, kalau kita meyakini dengan ucapannya, maka kita terjebak di dalam syirkul akbar, syirik yang bisa membatalkan keimanan.
Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, "Man attaka hinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin." Barang siapa yang mendatangi seorang dukun, lalu dia meyakini atau percaya dengan ucapannya, maka dia telah kufur kepada Allah dan Rasulnya. Nah, dalil-dalil ini sudah kuat bahwasanya peramal ini adalah seseorang yang dimana dia ingin menandingi Allah, ya. Maka disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam kita ini tidak dibolehkan seperti mereka, karena perbuatan mereka adalah kesyirikan, ya. Di zaman Nabi kita Muhammad SAW atau di zaman sahabat Umar bin Khattab, Khalifah Umar, ya, seorang dukun, seorang paranormal, hukumannya itu dipancung, ya. Ya cuman ada di sini aja. Para dukun paranormal, ya, diberi apa? Diberi panggung. Dan dia juga bisa viral di media-media, Masya Allah. Padahal secara hukum Islam paranormal itu hukumannya apa? Dipancung. Maka senantiasalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Kita harus selalu senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.